Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Ibnu Afani dari Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu COVID dari mata kuliah Audit dan Tata Kelola Sistem Informasi yang diampung oleh Bapak Aang Wisnu Darmawan. Jadi langsung saja, apa itu COVID? Control Objective for Information and Related Technologies. COVID 2019 adalah suatu kerangka kerja dan paduan yang dikembangkan oleh ISCA, yaitu ISCA adalah Information System Audit and Control Association untuk manajemen dan pengendalian teknologi informasi dalam organisasi. COVID 2019 adalah versi terbaru dari kerangka kerja COVID dan dirancang untuk membantu organisasi merencanakan, membangun, mengelola, dan memantau sistem TI mereka dengan lebih efektif dan efisien. COVID 2019 mencakup serangkaian prinsip dan praktek terbaik yang dapat membantu organisasi dalam mencapai tujuan berikut, yaitu tujuan yang pertama, manajemen dan pengendalian TI. Manajemen pengendalian TI, COVID membantu organisasi dalam mengelola dan mengendalikan aset TI mereka dengan baik sehingga sesuai dengan tujuan bisnis dan kebutuhan pengguna. Yang kedua, kepatuhan dan keamanan. COVID membantu organisasi dalam memastikan bahwa sistem TI mereka mematuhi regulasi dan standar keamanan yang berlaku dan sangat penting untuk melindungi data dan informasi sensitif. Yang ketiga, pengukuran kinerja. COVID memberikan panduan tentang bagaimana mengukur kinerja TI sehingga organisasi dapat mengidentifikasi area untuk perbaikan. Yang keempat, manajemen risiko COVID membantu organisasi dalam mengidentifikasi, menilai, dan mengelola risiko yang terkait dengan penggunaan teknologi informasi. Yang kelima, pemahaman penggunaan TI. COVID membantu pemangku kepentingan termasuk eksekutif senior dan memahami peran dan dampak teknologi informasi pada organisasi. Yang keenam, perbaikan berkelanjutan. COVID mendorong organisasi untuk mereka mencari cara-cara terus-menerus untuk meningkatkan manajemen dan pengendalian TI mereka. Jadi kerangka kerja COVID 2019 dibagi menjadi beberapa dominan dan praktek yang mencakup berbagai aspek manajemen TI, termasuk perencanaan, akuisisi, implementasi, pengoperasian, dan pemantauan. Organisasi dapat memiliki untuk mengadopsi seluruh kerangka kerja atau hanya fokus pada dominan dan praktek yang paling relevan bagi mereka. Kenapa harus COVID? COVID 2019 memiliki sejumlah alasan yang membuat sangat penting dalam pengelolaan dan pengendalian teknologi informasi TI dalam organisasi. Jadi yang pertama itu kerangka kerja terstruktur. COVID 2019 adalah kerangka kerja yang terstruktur dan kompositif untuk pengelolaan TI. Ini memberikan panduan yang jelas dan metodologi yang terorganisir untuk mengelola berbagai aspek TI dalam organisasi. Yang kedua, prinsip-prinsip terbaik. COVID didasarkan pada prinsip-prinsip terbaik yang dikembangkan oleh para ahli di bidang pengolahan TI. Ini mencakup pengalaman praktisi TI, regulasi, dan standar industri. Yang ketiga, kepatuhan dan keamanan. COVID 2019 membantu organisasi memastikan bahwa mereka mematuhi regulasi dan standar keamanan yang relevan. Ini sangat
penting untuk melindungi data dan informasi sensitif. Yang keempat, pengukuran kinerja. COBIT memiliki panduan tentang pengukuran kinerja TI sehingga organisasi dapat memahami sejauh mana mereka mencapai tujuan dan sasaran mereka. Yang kelima, manajemen risiko. COBIT membantu organisasi dalam mengidentifikasi, menilai, dan mengelola risiko yang terkait dengan penggunaan TI. Ini membantu dalam memitigasi risiko yang dapat memengaruhi operasi organisasi. Tahapan penerapan COBIT 2019, yaitu ada 12 tahapan. Jadi tahapan yang pertama, memahami kebutuhan bisnis, yaitu identifikasi tujuan bisnis dan kebutuhan organisasi terkait TI, dan pastikan pemahaman yang terkuat tentang misi, visi, dan strategi organisasi. Yang kedua, penentuan dominan relevan. Tentukan domain COBIT 2019 yang paling relevan dengan tujuan kebutuhan organisasi Anda. Yang ketiga, memahami praktek-praktek. Telusuri praktek-praktek yang terkandung dalam domain yang Anda pilih. Yang keempat, penilaian keadaan saat ini. Lakukan penilaian atau audit terhadap keadaan saat ini untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam praktek-praktek yang ada. Yang kelima, penentuan tujuan dan saran. Tetapkan tujuan dan saran yang ingin dicapai dalam konteks TI dan domain yang relevan. Yang keenam, perancangan solusi. Perancangan solusi, buat rencana atau solusi untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut dengan mengacu pada praktek-praktek COBIT yang sesuai. Yang ketujuh, implementasi. Terapkan solusi atau rencana yang telah dirancang dalam operasi sehari-hari organisasi. Yang kedelapan, pemantauan dan pengukuran. Pantau kinerja dan pengukuran hasil implementasi untuk memastikan bahwa tujuan dan sasaran tercapai dengan baik. Evaluasi dan perbaikan. Evaluasi apakah tujuan dan sasaran telah tercapai sesuai dengan rencana. Yang ke-10, pelaporan komunikasi. Komunikasi hasil pelaporan dan kemajuan kepada pemangku kepentingan yang relevan dalam organisasi. Yang ke-11, pemantauan kontinu. Lanjutkan pemantauan dan perbaikan berkelanjutan dalam mengelola pengendalian TI di organisasi. Dan yang terakhir, yaitu yang ke-12, penerapan dalam seluruh organisasi. Pertimbangkan untuk memperluas penerapan COBIT 2019 ke berbagai domain dan unit bisnis dan organisasi sesuai kebutuhan. Tahapan penerapan COBIT 2019, terdapat 4 tahapan yang bisa dilihat pada gambar di bawah ini. Yaitu tahapan yang pertama adalah stakeholder diverse and need. Yang tahap keduanya enterprise goals. Ya, tahapan yang ketiga engagement goals. Yang tahap keempat adalah governance and management objective. Jadi kesimpulannya adalah COBIT 2019 kerangka kerja yang memberikan banyak manfaat bagi perusahaan dalam mengelola TI mereka. Dengan menggunakan COBIT 2019, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi, memperkuat keamanan, meningkatkan kepatuhan, dan menyediakan kerangka kerja yang fleksibel. Dari Irian, banyak cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.